Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Risa Sukmaya, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah semester 6 di Institut Agama Islam Yasni Bungo. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam manajemen niswaf, yaitu harta yang wajib dizakati. Topik ini memiliki relevansi besar yang tidak hanya dalam konteks ibadah sebagai bagian dari rukun Islam, tetapi juga dalam ranah sosial dan ekonomi umat. Karena zakat bukan sekedar kewajiban pribadi, tetapi juga instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Sebelum kita membahas harta apa aja sih yang wajib dizakati, mari kita pahami dulu apa pengertian dari zakat. Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, berkah, dan tumbuh. Sedangkan secara istilah, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik, sebagaimana telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Yang pada intinya, zakat itu semacam pembersih harta. Dengan zakat, harta kita jadi berkah dan kita juga bisa bantu orang lain yang sedang membutuhkan. Nah, mungkin kalian pernah kepikiran kayak gini. Kalau aku punya tabungan atau mungkin jualan online kecil-kecilan, itu kena zakat nggak ya? Aku bakal bantu jawab. Menurut aku ini merupakan salah satu pertanyaan yang masih sering ditanyain. Jawabannya itu enggak ya, karena enggak semua harta otomatis wajib dizakati. Hanya harta-harta tertentu yang memenuhi 5 syarat khusus yang dikenakan zakat. Jadi, bukan berarti setiap uang yang atau kekayaan yang kita punya langsung dizakati. Kita cek dulu apakah harta itu masuk kategori wajib zakat atau belum. Jadi sebelum kita bahas mengenai harta yang wajib dizakati, kita bahas dulu apa aja sih syarat wajib zakat. Adapun kelima syarat dari harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, milik penuh. Artinya, hartanya harus milik pribadi yang sah dan bisa dimanfaatkan bebas. Misalnya, uang di rekening kamu, emas, atau usaha yang kamu kelola sendiri. Yang kedua, harta berkembang. Artinya, hartanya bisa bertambah nilainya atau hasilnya. Contohnya seperti usaha dagang, ternak, atau tabungan. Dan yang ketiga, mencapai nisab. Ini ambang batas minimal agar zakatnya wajib. Misalnya emas nisabnya sekitar 85 gram atau kira-kira 85 juta kalau harga emas per gram itu 1 juta. Dan yang keempat, melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta tersebut bukan untuk kebutuhan dasar kamu sehari-hari seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Dan yang kelima, itu berlalu 1 haul, yaitu harta sudah dimiliki selama 1 tahun hijriah. Syarat ini berlaku untuk harta seperti emas, uang, dan hasil usaha. Nah, setelah kalian paham mengenai syarat-syarat harta yang wajib dizakati, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu harta apa aja yang wajib dizakati. Menurut literatur dan pendapat ulama, ada 6 jenis utama harta yang termasuk ke dalam kategori wajib zakat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada emas, perak, dan uang tunai. Ini termasuk jenis zakat mal atau zakat harta jika jumlahnya sudah mencapai nisab, yaitu setara dengan 85 gram emas dan disimpan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar zakatnya sekitar 2,5% dari total nilai. Dan yang kedua ada harta perniagaan atau perdagangan. Berlaku untuk semua usaha dagang, baik berupa barang maupun jasa. Bisa toko, bisnis online, saham, dan lain-lain. Zakat dihitung dari nilai bersih aset dagang setelah dikurangi utang. Nisabnya setara 85 gram emas dan zakatnya 2,5%.
Dan yang ketiga, ada hasil pertanian dan buah-buahan. Berlaku untuk hasil bumi seperti padi, gandum, kurma, dan anggur. Nisabnya 5 wasak sekitar 653 kg. Zakatnya 10% jika menggunakan air hujan atau sumber alami, dan 5% jika menggunakan irigasi buatan. Dan yang keempat, binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, ataupun domba. Hanya ternak tertentu yang digembalakan bebas di padang rumput dan mencapai jumlah minimal tertentu yang wajib dizakati. Contohnya, kambing wajib dizakati jika sudah mencapai 40 ekor, zakatnya 1 ekor. Dan yang kelima, rikos atau harta temuan, merupakan harta karun atau peninggalan masa lalu yang ditemukan. Tidak perlu menunggu haul, langsung dikeluarkan zakatnya saat ditemukan. Kadar zakatnya 20%. Dan yang terakhir ataupun yang keenam itu ada zakat profesi atau zakat pendapatan. Ini adalah zakat atas penghasilan rutin seperti gaji pegawai, penghasilan dokter, guru, atau pekerjaan profesional. Nisabnya setara dengan 85 gram emas per tahun. Zakatnya sekitar 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok. Bisa dibayar bulanan ataupun tahunan. Pada poin kelima di sini, perlu teman-teman catat bahwa ada perbedaan mengenai rikos dan luqatah. Rikos yaitu harta karun atau barang temuan yang berasal dari masa lampau, yang misalnya peninggalan zaman dahulu yang terpendam dalam tanah dan tidak ada pemiliknya yang dikenal. Sedangkan barang temuan sehari-hari seperti dompet, uang di jalan, HP, dan sejenisnya itu disebut dengan luqatah. Kita umpamakan dengan kita nemuin uang 100.000. Apa yang harus kita lakukan kalau kita nemu uang 100.000 itu? Yang pertama kita harus lakukan yaitu dengan cara mengumumkan terlebih dahulu, cari tahu siapa pemiliknya. Misalnya nih tanya ke orang-orang sekitar lokasi, atau diumumkan di media sosial, atau bahkan lapor ke pihak berwenang jika itu memungkinkan. Dan yang kedua, disimpan sementara. Jika dalam waktu yang wajar, misalnya setahun, pemilik tidak juga ditemukan, maka uang tersebut boleh digunakan oleh penemunya. Dan yang paling penting dan perlu teman-teman catat bahwa menemukan uang 100.000 atau disebut dengan luqatah itu tidak ada zakat yang wajib dikeluarkan atas uang tersebut. Jadi, kita ambil kesimpulannya bahwa zakat bukan sekedar kewajiban ibadah individual, tetapi juga instrumen sosial dan ekonomi yang memiliki peran besar dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan memahami syarat-syarat harta yang wajib dizakati seperti kepemilikan penuh, potensi berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, dan kepemilikan selama 1 haul atau 1 tahun, kita sebagai umat muslim dapat lebih bijak dalam mengelola dan membersihkan harta yang kita miliki. Melalui zakat, kita turut menunaikan tanggung jawab sosial, membantu mereka yang membutuhkan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Zakat bukan hanya ritual tahunan, tetapi juga bentuk kepedulian dan solidaritas yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang zakat, diharapkan kita semua bisa menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang adil, berkeadilan, dan penuh keberkahan. Jadi, mari kita terus belajar memahami dan mengamalkan zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.